一定要保佑我！我能完全读取他的记忆和知识，我不能确定，所以是0.2。我还差最后一把，会射死所有人。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spirit Cake season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk menonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini. Hanya saja kita akan masuk dulu ke sisi prolognya. Terdengar sebuah siaran darurat pada wilayah udara Jisuan karena ada sebuah pesawat yang hendak pergi meninggalkan wilayah itu. Tapi semua ini dapat dicegah. Kita pun dibawa kepada seorang gadis bernama Yuki. Ia tengah ditahan oleh seorang pria bernama Gray yang mengaku sebagai kakaknya. Entah apa yang terjadi kepada mereka karena Yuki saatlah membenci pria tersebut. Meskipun begitu, pria ini tidaklah peduli dan hanya menanyakan tentang barang peninggalan dari ayah Yuki. Tentu Yuki tidak akan pernah memberikan kunci tersebut kepada mereka. Alhasil, pria ini pun semakin kesal kepadanya dan langsung saja memukul Yuki. Bahkan dia itu berniat untuk menghabisi nyawanya. Dia berjanji kematian Yuki akan jauh lebih mengerikan dari kematian Bai Jiangyu. Yuki meminta untuk memberikan dia izin menyelesaikan dua hal terakhir. Pria ini setuju dan akan mendengarkan permintaannya. Permintaan pertama, Yuki mengeluarkan otaknya dari tubuh kakaknya. Setelah itu, otak Gray akan dia tutupi bersama kotoran di toilet, supaya dipersembahkan ke makam ayahnya. Pria ini langsung saja melukai Yuki sambil berkata kalau virus spora dari tanaman anggur Gemosi telah menyebar. Jichuan tidak akan diselamatkan lagi. Dalam 3 hari ke depan, tempat ini akan dimusnahkan oleh semburan nuklir. Ketika itu terjadi, maka radiasi akan mengubah Yuki sebagai genangan daging busuk. Ia menjamin dendam Yuki tidak akan terbalaskan. Yuki menyinggung tentang antek aliansi yang seketika saja membuat pria itu kesal. Padahal perjanjian sudah dibuat yang mana para petinggi akan mencabut lockdown yang mengepung puluhan ribu orang yang terinfeksi. Setelah terus dilukai, Yuki pun memberitahu kalau kunci yang mereka cari berada di kabinet C. Pria ini pun pergi dan tidak lupa meninggalkan chip padanya. Pada akhirnya kunci itu sudah mereka temukan. Namun ketika Gray ingin membukanya, itu adalah sebuah jebakan. Robot yang terus mengawasi Yuki pun segera membawanya pergi dari tempat itu. Tidak lupa mereka juga membawa kembali kunci tersebut. Bagi Yuki, mereka harus mengaktifkan as agar bisa menjadi harapan umat manusia untuk membasmi virus spora. Dengan begitulah semua manusia dapat diselamatkan. Yuki pun pergi meninggalkannya, tapi tentu saja ini tidak akan dibiarkan oleh pria tersebut. Yuki sendiri mulai melakukan persiapan karena dirinya harus meninggalkan tempat ini dan menuju ke titik lokasi yang ayahnya berikan. Ketika pintu berhasil dibuka, Yuki langsung saja pergi melarikan diri. Hal itu tidak akan dibiarkan oleh Gray. Pengejaran mulai dilakukan, hanya saja kondisi Yuki saat ini tidaklah baik-baik saja, karena bagaimanapun lukanya terus membesar. Dia pun menarik pisau di tubuhnya untuk bisa mengobati lukanya. Kelompok pria ini penasaran mereka itu akan pergi kemana. Pelarian yang dilakukan oleh Yuki benar-benar sangatlah keren. Sepertinya sosok Yuki ini telah menjadi buruan dari aliansi karena posternya ada di mana-mana. Bahkan pengejaran tidaklah berhenti. Mereka sudah memberikan peringatan kepada Yuki, tapi karena dia tidak peduli, maka pasukan robot pun dikeluarkan untuk melanjutkan penyerangan. Demi menghindari pengejaran, Yuki terus pergi ke area bawah. Saat ini mereka berada di N Street. Berbagai serangan sudah mereka lakukan, tapi tidaklah kunjung dapat menghentikan Yuki. Dia juga menggunakan penutup got sebagai tamengnya.
Di tengah pelarian itu, ada beberapa orang yang melakukan perampokan. Robot Yuki pun segera mengambil senjata mereka karena begitulah perlawanan bisa mereka lakukan. Karena kondisi sudah seperti ini, para pasukan pun menggunakan bazooka. Untung saja Yuki masihlah dapat menghindari semua itu. Bahkan dirinya juga dapat mengatasi berbagai halangan yang ada di depannya. Perlawanan yang dilakukan oleh robot Yuki membuat dua pengejar ini semakin kesal kepadanya karena dia itu terus mengganggu. Padahal Yuki berhasil lepas dari pengejaran itu. Grey yang mengetahui hal ini tentu saja merasa begitu kesal. Mereka akan menghubungi Tartaros. Kembali kepada Yuki, dia teruslah mengendara di dalam terowongan. Sedangkan di sisi lain terdengar kalau kekacauan telah terjadi di mana-mana. Sampai akhirnya Yuki pun tiba di tempat yang merupakan titik koordinat yang dikirim oleh ayahnya. Tempat itu layaknya sebuah pangkalan rahasia yang dibuat dengan cara yang mengesankan. Sistem pengamanan di sini juga cukup hebat karena dapat mengenali siapapun yang masuk kemari. Hanya saja di dalam sana sangatlah gelap. Untung saja tidak ada yang aneh-aneh karena hanya ada robot kesehatan saja yang akan memandu mereka. Tanpa kecurigaan apapun, Yuki bersama robotnya pun masuk. Ternyata selama bertahun-tahun, aliansi saatlah mendambakan AI milik As. Wali kota Bay diam-diam membangun tempat ini demi menjaga hal yang tidak diinginkan. Tempat ini dipersiapkan sebaik mungkin, jadi Yuki saatlah terpukau dengan tempat itu. Bahkan dia itu tidaklah bisa berkata-kata setelah melihat apa yang ada di hadapan mereka. Robot kesehatan mulai membawa mereka masuk lebih dalam lagi. Entah apa yang sedang dikembangkan oleh wali kota Bay. Pasalnya, apa yang mereka lihat barusan sepertinya sebuah telur, atau bahkan layaknya seorang makhluk yang menggenggam planet. Inilah kali pertama mereka melihat sosok sebesar ini. Perlahan-lahan namun pasti, Yuki baru sadar kalau ini adalah Xintiaoseng atau detak jantung. Robot kesehatan memberitahu kalau As sudah cukup lama menunggu kedatangan mereka kemari. Yuki pun diminta untuk memasukkan kata sandinya, yang mana itu adalah sebuah kunci yang sebelumnya ingin diambil oleh Grey. Kunci ini adalah untuk membangunkan sosok humanoid dan dirinya dikenal sebagai As. Sebenarnya, As adalah sebuah AI yang begitu pintar. Ia adalah AI yang dimasukkan ke dalam sebuah cangkang. Meskipun dirinya tidak nyaman, namun dengan wujud ini dia dapat lebih dekat dengan manusia. Hanya saja Yuki sangat sedih, pasalnya aliansi pesisir bekerjasama dengan Grey untuk menghabisi ayahnya. Dan semua itu hanya untuk melindungi As saja. Bahkan tubuh kakaknya juga harus diambil oleh Grey. As menenangkan Yuki karena Bai Jingyu mati tanpa merasakan penyesalan sedikit pun. Dia juga tahu kalau tujuan mereka kemari adalah untuk membasmi virus Flora. Hanya saja As masih membutuhkan bantuan Yuki. Bertahun-tahun yang lalu, lembaga pencarian bentuk kehidupan neurona milik Bai Jingyu mendeteksi radiasi pemata yang ada di kedalaman. Secara mengejutkan, mereka pun telah menemukan sosok besar ini. Radiasi kuat tersebut berasal dari dalam perutnya. Setelah pengujian dilakukan, setidaknya usia dari sosok ini adalah 250 juta tahun, jauh sebelum pembentukan palung samudra. Ini dibuktikan dengan adanya abu vulkanik, yang berarti dia itu telah terkena letusan gunung berapi dalam skala besar. Fenomena ini merupakan periode kepunahan massal. Namun ada yang lebih berbahaya dari fenomena kepunahan massal, karena di dalam tubuh sosok ini terdapat fosil tanaman anggur gemonasi. As masihlah belum yakin apakah kepunahan massal merupakan ulah dari tanaman anggur gemonasi. Ia akan menggunakan perangkat impansif demi bisa melihat isi pikiran dari sosok besar ini. As akan mempelajari semua data demi bisa menemukan cara agar bisa membasmi virus. Namun Yuki takut As akan gagal dan malah kehilangan seluruh kesadarannya. Bahkan bisa saja datanya juga hilang. As menenangkan Yuki karena hanya inilah satu-satunya cara agar mereka dapat menghentikan virus. Selain itu, dia tidak ingin pengorbanan ayah Yuki sia-sia saja. Perlahan-lahan, As mulai terbang ke sisi makhluk besar itu. As harus fokus dalam transkonding kesadarannya. Jadi, operasi pembedahan akan dia serahkan kepada Yuki, karena bagaimanapun itu adalah kehebatannya. Namun Yuki tidaklah sadar kalau pelacaknya masihlah menempel di baju.
是0.2。放心吧，脑科学属于我。 Kembali lagi kepada Yuki, di mana dirinya mulai bersiap untuk melakukan pengecekan pada otak makhluk besar itu. Dia agak kaget pasalnya otak kiri telah jauh lebih menyusut. Kemungkinan itu disebabkan oleh kerusakan serius yang terjadi pada zaman dahulu. As juga masihlah belum tahu terlalu banyak. Yuki segera memulai proses pembedahan. Dengan alat yang ada di sana, mata bor besar pun dirinya masukkan kepada kepala sosok itu. Setelah menyuntikkan cairan barusan, proses pembedahan kepala dilakukan. Apa yang Yuki lakukan berjalan dengan sangat lancar. Tapi selaput kulitnya itu memperlihatkan sosok yang layaknya cacing berukuran besar. Yuki menyebutnya sebagai simbiot. Hal ini tidaklah terlalu berbahaya namun akan mengganggu mereka. Jadi Yuki membersihkan semua simbiot itu agar dapat memudahkan dia membuka lapisan terakhir. Yuki pun berhasil melihat otak makhluk besar ini. Namun ada yang tidak beres. Benar saja sebuah parasit pun muncul untuk menyerang Yuki. Beruntungnya dia dapat bergerak dan cepat demi bisa mengatasi parasit tersebut. Setelah dimasukkan ke dalam kotak, Yuki pun meminta As untuk masuk ke dalam koneksi yang sudah dirinya buka. As akan melihat seluruh data yang ada pada tahun 250 juta tahun yang lalu. As dan Bajiansu sudah beberapa kali mencoba untuk menyusun beberapa data yang didapatkan dari interogasi sosok besar ini. Namun mereka masihlah belum dapat menemukan titik terangnya. Pasalnya jumlah neuron pada otak ini beberapa kali lipat lebih tinggi dibandingkan otak besarnya. Kini As sudah menyerap begitu banyak neuron. Jadi mereka hanya perlu menunggu semua data yang akan As susun. Waktu teruslah berlalu dan belum ada kejadian apapun. Hingga sistem peringatan pun muncul karena entropi telah melewati jaringan saraf As. Yuki akan membantunya untuk menstabilkan kondisi As. Jarum akan Yuki gunakan sebagai sistem umpan balik supaya bisa menenangkan saraf otak yang tegang. Walaupun hal itu belum pasti berhasil, namun Yuki tetap yakin kalau makhluk itu memiliki titik saraf. Yuki harus berjuang cukup keras hingga akhirnya dia berhasil membuat otak makhluk itu rileks. As akan melakukan pengelolaan data terakhir. Namun di tengah semua itu, perlawanan pun diberikan oleh otak besar ini. Kesadaran As pun mulai dilahap. Jika hal ini terjadi, maka seluruh peramata utama manusia akan diserap. As mencoba untuk melawan, namun semua itu sia-sia saja, karena kekuatan makhluk ini terlalu kuat. Pada akhirnya, As pun harus kehilangan kesadarannya. Masalah tidak berhenti sampai di situ saja, karena Grey bersama pasukannya datang untuk menyingkirkan otak besar dan juga As. Karena penyusup telah datang kemari, jadi sistem pertahanan pun dilakukan untuk menindak mereka. Pertarungan pun seketika saja terjadi di antara para manusia dan robot-robot di sana. Yuki harus bertindak karena jika hal ini sampai jatuh ke tangan aliansi, maka kota Yusan akan dalam bahaya. Yuki pun menggunakan alat-alat operasinya untuk memberikan perlawanan kepada orang-orang di sana. Pada awalnya, semua ini berjalan dengan sangat lancar. Tapi Grey menyadari hal itu dan dia langsung saja memberikan serangan balik kepada Yuki, yang mana pelurunya tepat menaik kepala Yuki. Entah apa yang terjadi kepadanya sebab Yuki itu tidaklah sadarkan diri. Sedangkan pasukan Grey pun perlahan-lahan mulai berhasil membawa otak besar dan juga As. Pada akhirnya perjuangan mereka pun harus gagal total. Di sisi lain, Tartaros meminta untuk memindahkan apa yang aliansi dapatkan kepada mereka. Kembali kepada Yuki, yang mana dirinya masihlah selamat dari penembakan barusan. Namun ini sudah terlambat, pasalnya semua sudah berakhir. Bahkan robot miliknya harus mati karena otak milik kakaknya telah dilukai. Yuki benar-benar sedih dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Hanya saja ada suara aneh yang dirinya dengarkan yang berasal dari sosok besar ini. Tanpa keraguan sedikit pun, Yuki pun mulai masuk ke dalam tengkorak kepalanya, di mana di sana ada sebuah bayi. Ini bukanlah bayi biasa karena memiliki kemiripan gen dengan manusia.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, prolog pada series ini pun harus berakhir dulu. Dan kedepannya kita akan memulai dari episode pertama. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.